Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggriani, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Kecerdasan dan Mental. Tentu saja materi ini adalah tugas yang telah ditugaskan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Masuk pada pengertian, sejumlah ahli mendefinisikan kecerdasan dalam psikologi sebagai suatu kemampuan yang mencakup berbagai karakteristik, keahlian, dan bakat seseorang. Sementara ahli lainnya mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu kemampuan tunggal yang spesifik. Selain itu, kecerdasan juga berkaitan dengan proses berpikir rasional yang bertindak secara sengaja guna merespon lingkungan secara efektif. Pendapat ini didukung oleh Gardner bahwa kecerdasan berasal dari proses mental manusia. Selanjutnya ada macam-macam teori psikologi kecerdasan. Yang pertama, General Intelligence. Yang kedua, Primary Mental Abilities. Yang ketiga, Theory of Multiple Intelligence. Yang terakhir yaitu Triarchy Theory of Intelligence. General Intelligence. Teori ini dicetus oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Ia mengatakan bahwa kecerdasan umum yang dikenal sebagai faktor G atau G factor mengacu pada adanya kapasitas mental yang luas yang mempengaruhi kinerja pada ukuran kemampuan kognitif. Menurut Spearman, faktor G bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan pada tes kemampuan mental. Spearman juga mencatat bahwa meskipun orang pasti bisa dan sering berhasil unggul di bidang tertentu, orang yang berhasil di suatu bidang cenderung juga berhasil di bidang lainnya. Misalnya, seorang yang berhasil mengerjakan tes verbal mungkin juga akan berhasil dalam tes lainnya. Nah, kalau kalian familiar dengan istilah IQ, kalian pasti juga paham bahwa IQ dinyatakan dalam sebuah skor. Konsep perhitungan skor IQ berakar dari teori faktor G ini. Skor IQ ini menentukan kemampuan kita dalam mengerjakan semua jenis tugas kognitif. Primary Mental Abilities. Berbeda dengan Spearman, Louis G. Thurston pada buku psikologi yang ditulisnya pada tahun 1938 mengatakan bahwa kecerdasan tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, kecerdasan terdiri dari berbagai macam kemampuan mental, yakni memori asosiatif, yaitu kemampuan menghafal dan mengingat. Kemudian ada kemampuan numerik. Kemampuan numerik adalah kemampuan memecahkan masalah aritmatika. Kemudian penalaran, yaitu kemampuan untuk menentukan aturan. Selanjutnya ada visualisasi spesial, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan. Selanjutnya ada pemahaman verbal, yakni kemampuan untuk mendefinisikan dan memahami kata-kata. Dan yang terakhir ada kefasihan kata. Kefasihan kata adalah kemampuan untuk menghasilkan kata-kata dengan cepat. Theory of Multiple Intelligence. Howard Gardner yang pada tahun 1998 mencetus Theory of Multiple Intelligence. Lalu beliau merumuskan macam-macam kecerdasan bisa dibagi menjadi 8 jenis, yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh Anda dan
menangani objek dengan terampil. Kemudian kecerdasan interpersonal, yaitu kapasitas untuk mendeteksi dan merespon dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kapasitas untuk menjadi sadar diri dan selaras dengan perasaan, nilai kepercayaan, dan proses berpikir batin. Kemudian ada kecerdasan naturalistik, kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan hewan, tumbuhan, dan benda lain di alam. Selanjutnya ada kecerdasan verbal linguistik, keterampilan verbal yang berkembang baik dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kata. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan visual spesial, kapasitas untuk berpikir dan gambar untuk menyesuaikan secara akurat dan abstrak. Yang terakhir ada Theory of Intelligence. Teori kecerdasan terakhir datang dari Robert pada tahun 1985. Robert mendefinisikan kecerdasan sebagai aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan, seleksi, dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Robert setuju dengan Gardner bahwa kecerdasan jauh lebih luas daripada satu kemampuan umum. Lebih jauh lagi, ia menyarankan bahwa beberapa jenis kecerdasan Gardner lebih baik dipandang sebagai bakat individu. Robert mengajukan 3 komponen yang mempengaruhi kecerdasan dalam teorinya, yaitu kecerdasan praktis. Kecerdasan praktis adalah kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Kemudian ada kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif adalah kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Dan yang terakhir yaitu ada kecerdasan analitas. Adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan memecahkan masalah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.